Oke, kita lanjutkan bahasan kita tentang hal-hal yang disunahkan dalam memperbaiki pelaksanaan sholat yang sesuai dengan penjelasan para alim ulama yang diambil. Walaupun kadangkala ada penjelasan Nabi yang harus kita jelaskan berdasarkan atas pandangan para ulama yang turun-temurun diterima dari Rasulullah, dari sahabat penjelasannya. Yang selanjutnya kemarin kita sampai pada bahasan menjelaskan bacaan di waktu-waktu yang harus jahar, harus jelas, dan israr pada waktu israr. Kemudian yang kedua, sekarang penjelasannya adalah yusannu tatwilu qira'atir raka'atil ula ala qira'atir raka'atis tsaniyah. Berdasarkan hadis Nabi yang sahih dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yutilur qira'ata fir raka'atil ula ala tsaniyah. Nabi itu mensunnahkan bagi imam, ini khusus bagi imam nih. Nek sholat sama orang, tolong bacaannya di rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Jangan dibalik. Kenapa? Karena kata para alim ulama, hikmahnya kenapa Rasul mensunnahkan ini? Jangan sampai orang suntuk sholat gara-gara logikanya dirubah. Padahal di rakaat pertama itu orang masih semangat, Pak. Baru masuk kok pelaksanaan sholat. Nek udah rakaat kedua udah lama itu dia berdirinya. Dibuat lebih panjang pasti akan ada perasaan apa? Perasaan suntuk. Saya lagi buru-buru, kirain tadi sholatnya rakaat pertama pendek udah seneng. Tahu rakaat keduanya lebih panjang. Merubah itu akan melahirkan apa? Sebuah perasaan nggak nyaman pada orang yang sedang sholat. Makanya Rasulullah menganjurkan, kalau Rasulullah menganjurkan dan mencontohkan, Pak. Makanya beliau mencontohkan sholat maghrib itu kalau rakaat pertamanya qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keduanya qul huwallahu ahad. Tapi Nabi bukan itu doang, Pak, bacaannya. Nah, kita kadang-kadang cuma diambil yang satu itu, contoh itu doang. Akhirnya apa? Sholat maghrib, iya, langganan. Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Padahal Nabi pernah, Pak, baca pada sholat maghrib itu bacaannya apa? Qaf wal Qur'anil Majid. Panjang itu. Tapi beliau ngelihat situasi sahabat. Tetap kalau sahabatnya dan Nabi itu paling paham membaca situasi, Pak. Karena makanya itu salah satu mukjizat beliau. Aku bisa melihat Anda dari belakang. Makanya ada sahabatnya yang masuk sholat berjamaah, yang kemarin pernah saya ceritakan di sini. Dari depan pintu sana dia takbir, kemudian apa? Dia masuk gitu. Merangkak begitu, membungkuk, maju gitu sambil rukuk. Kata Nabi, saya lihat lu dari belakang. Tolong itu jangan diulang. Pertama ente pengen buru-buru ikut sama sholat sama saya, tapi tetap harus masuk saf dulu baru takbir. Belum masuk saf udah depan pintu takbir baru jalan. Dan Nabi, aku lihat lu dari belakang. Jadi mukjizat Nabi itu beliau bisa memperhatikan suasana dan situasi. Itu kemujizatan beliau. Nggak ada orang yang bisa. Ya, Allah buka seakan-akan di belakang beliau ini ada CCTV, bisa ngelihat gitu keadaan.
CCTV kolbu Pak, bukan CCTV mata. Kolbunya bisa merasakan. Maka beliau apa? Tapi itu beliau contohkan baca qaf itu cuman sekali dalam hidupnya. Artinya apa? Boleh dipanjangin daripada kul huwallahu ahad sama kul ya ayyuhal kafirun. Jangan dijadikan landasan. Duh Nabi nyontohin dulu kuliah ayyuhal saya langganan kuliah. Enggak ada peningkatan dari dulu muda sampai tua itu aja ada peningkatan lah. Enggak salah, cuman apa? Yang baik itu adalah ada nilai peningkatan. Jangan hafalannya cuma kuliah ayyuhal kul huwallahu ahad. Gitu. Ya gitu. Nggak salah. Nabi benar pernah mencontohkan gitu. Jadi apa? Sunnahnya adalah kalau sholat kita apa? Rakaat pertamanya panjangin. Kayak tadi imam kita rakaat pertamanya sabbisma rabbikal a'la. Rakaat keduanya wadduha. Lebih pendek. Itu sesuai dengan sunnah dan itu dianjurkan oleh Nabi. Begitu juga walaupun kita sholat sendiri Pak, tetap kode etik ini berlaku. Sunnah ini, saya sholat sendiri, tetap rakaat pertamanya lebih panjang, rakaat keduanya lebih pendek. Bacaan surahnya, gitu. Jangan kalau sholat berjamaah ngedengerin orang baca surah, tapi kalau sholat sendiri cukup rukunnya Al-Fatihah doang habis itu ruku. Jangan. Kalau sholat fardu. Itu ya. Harus tetap apa? Baca surah. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tasbihu fir ruku'i was sujud. Mengucapkan tasbih saat sujud dan ruku. Nah, ini juga merupakan dalil bahwa ayat Al-Quran yang kita jadikan sebagai doa itu boleh dirubah, Pak. Jangan konteks doanya untuk sendiri dipakai untuk rame-rame, tapi nggak dirubah. Dan perubahan dari ayat ke Al-Quran ke doa itu bukan berarti merubah Al-Quran. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh, Pak. Ketika Allah turunkan sabbihisma rabbikal a'la, kata Allah apa? Muhammad, jadikan itu doamu dalam sujud. Apa kemudian Nabi bilang sabbihisma rabbikal a'la kalau doa dalam sujud? Kan enggak. Apa doanya? Subhana rabbiyal a'la, dirubah. Bukan berarti merubah ayat Al-Quran, rubah konteksnya di doa. Maka kalau mendoakan orang melalui ungkapan Al-Quran, disesuaikan dengan konteksnya. Doanya untuk sendiri Rabbighfirli wali walidayya. Kalau untuk rame-rame Rabbighfir lana. Rubah, Pak. Jangan bilang nggak berubah Al-Quran. Itu kalau di dalam mushaf Al-Quran nggak boleh dirubah. Tapi kalau dalam konteks doa boleh dirubah sesuai situasi yang kita doakan. Masa ngedoain rame-rame tapi nilai doanya untuk sendiri. Rabbighfirli, padahal ngedoain orang, udah semua orang amin. Doanya apa? Untuk diri sendiri. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Azkar, orang yang mendoakan orang lain tapi konteksnya sendiri, itu hukumnya makruh, dibenci oleh Allah. Ente ngedoain orang kok tapi dibawa buat diri sendiri. Sama kayak orang mengirim proposal atas nama jamaah, tapi semua hasilnya diambil dewek. Boleh nggak itu, Pak? Minta bantuan, ya kan? Atas nama rakyat, tapi kemudian hasilnya diambil sendiri. Sama kayak gitu doa. Doa proposalnya mah apa?
Yang ngirimin semua orang, amin. Tapi apa? Pas begitu realisasi doanya untuk diri sendiri. Rabbighfirli. Makanya apa? Rabbighfir lana. Dirubah konteks ayatnya. Yang nggak boleh itu kalau saya tulis di mushafnya Rabbighfir lana, nggak boleh. Kalau di doa mah boleh. Contohnya ini perintah Allah. Rasulullah rubah. Ya. Gitu. Jadi apa? Ketika Allah turunkan sabbisma rabbikal a'la, Allah perintahkan Jibril kasih tahu Nabi Muhammad itu buat doa itu, bacaan sabbisma rabbikal a'la untuk doa dalam sujud. Makanya Rasulullah mengubahnya subhana rabbiyal a'la dalam doa sujud. Ketika Allah turunkan sabbihisma rabbikal azim, kata Allah apa? Jibril kasih tahu kekasihku, bilang buat ini ayat ini doa ketika ruku. Allah rubah, Rasulullah rubah lagi. Allah tidak mengatakan subhana rabbiyal azim, tapi ayat ini jadikan apa? Doa Anda ketika ruku. Nabi yang merubah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan yang merubah Al-Quran, kalau berubah dalam doa, berarti Nabi yang pertama merubah, Pak. Firman Allah dirubah jadi apa? Subhana rabbiyal azim. Tentang tambahannya wa bihamdi, itu tambahan adalah diambil dari sabda Nabi bahwa kita boleh menambahkan dalam doa apapun kebaikan dalam sujud dan dalam ruku. Yang nggak boleh itu ayat nggak boleh dibaca saat sujud, saat ruku. Malah nggak boleh, Pak, baca ayat ketika ruku. Qul huwallahu ahad. Allah nggak boleh. Dilarang. Tapi apa? Doa boleh tambahin. Maka bahkan Rasulullah berkata, sebaik-baik doa yang Anda harus tambahkan adalah saat sujud. Ya, berarti boleh ditambahin dari aja. Makanya tambahin subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Makanya ada, kenapa kok bisa ditambahin begitu? Karena ada gubahan doa dari Nabi, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Di apa namanya, di combine, dipadukan kata subhana rabbiyal a'la dengan subhanakallahumma wa bihamdika, diambil wa bihamdika, masukin lagi ke dalam doa itu. Makanya kalau nyari hadisnya sendiri kayak itu nggak ada, Pak, nggak ada. Nggak ada, cuman adanya hadisnya itu tadi, sabbisma rabbikal a'la, kata Allah, jadikan itu doamu dalam sujud. Berarti subhana rabbiyal a'la doang. Wa bihamdinya mana? Diambil dari hadis yang lain. Digabungkan, sama kayak gabungan doa iftitah, yaitu menggabungkan dua hadis. Yang Allahu akbar kabira. Jangan cari satu hadis, Pak, doa nggak ada. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Ini wajhatu baru. Ini wajhatu, wajah itu satu hadis. Allahu akbar kabiranya satu digabung oleh Imam Syafi'i berdasarkan atas temuan dari yang biasa dilakukan oleh gurunya ke sahabat. Cuma kan tiga tingkatan, Pak, Imam Syafi'i itu. Jadi nggak jauh. Makanya kita zaman sekarang jangan sok tahu. Kita jaraknya udah jauh, dibilang kagak ada. Ente tahu dari mana? Situasinya Imam Syafi'i itu cuma 3 generasi, Pak. Oh, ini gurunya Imam Malik ketemu sama
gurunya. Gurunya siapa? Tabi'in. Setelah itu apa? Ketemu udah Abdullah bin Umar. Udah ketemu. Jadi apa? Cuman dua. Imam Malik itu. Imam ketemu Imam Syafi'i, ajarin begini-begini. Makanya mereka apa? Dari sandaran itu. Kita kadang-kala zaman sekarang nggak pernah tuh diajarin oleh, iya ente mah nggak tahu riwayatnya. Temuan dari turun temurun guru, makanya ilmu itu harus ada berkesinambungan riwayat dari guru ke murid, ke murid, ke murid, nyampe nanti ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarannya, yang disebut dengan sanad ilmu, bukan sanad hadis loh Pak, sanad ilmu. Itu. Oke, kemudian selanjutnya at-tasmi' wa tahmidu indal i'tidal minar ruku' biqaulihi sami'allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Ya, mengucapkan apa? Tasbih wa tahmid. Sami'allahu liman hamida. Allah Maha mendengar hambanya yang memuji. Itu mana sami'allahu liman. Makanya kita jawab Pak, Rabbana walakal hamdu. Itu yang paling pendek, yang paling bagus. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kita mah kadang-kala mah pendek aja lewat. Tong yang panjang pendek aja lewat Pak. Rabbana walakal hamdu aja. Sami'allahu liman, udah. Gitu. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian, nah ini yang terakhir nih. Ya. Terakhir, al-bidayatu biwad'ir rukbati 'alal ardi inda sujudi summal yadaini summal wajah. Disunahkan ketika sujud itu mulai meletakkan lutut dulu, baru kedua tangan, baru muka. Kecuali kalau kondisinya kita lututnya rada sakit Pak, ya kan, banyak kan orang ya lututnya udah mulai enggak itu. Kenapa kok para ulama menetapkan demikian, padahal ada konteks hadis yang mengatakan tangan dulu baru lutut. Ada dua jawabannya Pak. Ya, konteks hadis. Hadisnya pertama, ada dua hadis dari Nabi. Ada yang mengatakan, riwayat dari sahabat itu mengatakan meletakkan lutut dulu baru tangan. Di riwayat yang lain ada mengatakan meletakkan tangan dulu baru lutut. Kenapa kemudian kok yang diambil kok yang lutut? Supaya terjadi situasi tertib dalam sholat. Kan tertib kan, lutut dulu, baru setelahnya tangan, baru setelahnya jidat. Begitu juga kalau bangkit, jidat dulu, jangan lutut dulu Pak diangkat, jidat dulu diangkat, tangan baru lutut. Ketika berdiri, tertib dari atas ke bawah, dari bawah dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari ya tertib. Yang kedua, alasannya adalah bahwa riwayat yang mengatakan tangan dulu baru lutut, menurut
penjelasan para alim ulama yang mu'tabaro, yang beliau terima dari gurunya yang semuanya adalah ahli hadis, mengatakan hadisnya muttarib. Artinya apa? Satu poin dari hadis itu dengan poin yang berikutnya bertentangan. Disebut muttarib. Dan hadis muttarib itu lemah untuk dijadikan dasar hukum. Apa makanya Ibnul Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah, mengambil dari riwayat Imam Ahmad mengatakan hadis ini muttarib. Dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya. Muttaribnya apa, Pak? Kalau Nabi berkata, Anda kalau ruku itu jangan kayak binatang. Kalau sujud jangan kayak binatang. Tapi di ujung hadisnya berkata, letakkan tangan dulu baru lutut. Itu berbeda. Coba lihat binatang, Pak, kalau itu. Binatang itu kalau dia mau duduk, itu tangan dulu. Baru apa? Karena kalau langsung gedeprok, Pak, tentang dia. Kayak kebo, sapi, kambing semua, Pak. Makanya padahal Rasul memesankannya di awal hadisnya berkata, kalau Anda sujud jangan kayak binatang. Apa istilahnya itu? Ngederem ya? Apa itu? Kalau duduk itu. Apa istilahnya itu? Sapi itu. Kalau dia mau duduk itu, Pak. Derem apa? Ngederem apa? Ya pokoknya bahas istilahnya itu. Nah, binatang itu kalau duduk atau kalau apa, dia tuh kaki depannya dulu, Pak. Ya kan? Padahal Nabi berkata di awal hadisnya itu, kenapa kok hadis ini muttarib disebut muttarib? Hadis awalnya berkata kalau Anda sujud jangan kayak binatang. Malah di bawahnya dibuat apa? Tangan dulu baru lutut. Makanya itu bertolak belakang dengan konteks hadis larangan pertama, makanya disebut hadisnya muttarib. Bukan tidak ada hadis. Ada hadis yang mengucapkan bahwa tangan dulu, cuman itu pemahaman para alim ulama hadisnya muttarib, kecuali kalau kondisinya kita udah tua. Kadang-kala kalau lutut dulu, aduh berat, Pak, boleh. Kondisinya nggak normal itu mah boleh. Sunnahkan oleh Nabi ini dalam kondisi kita masih normal, Pak. Makanya kata Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, hadza hadisun muttarib wala yu'malu bihi. Kita tidak ngamalin hadis kayak begini. Yang kita amalin, makanya Imam Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i semua ngamalin sama kayak kitab ini, mengatakan apa? Dulu kan meletakkan tangan, meletakkan lutut, baru tangan, baru muka. Ketika sujud. Itu alasannya, Pak. Bukan nggak tahu, datang anak-anak zaman sekarang. Oh, ini nggak ngerti hadis. Bukannya kagak ngerti, ente yang kagak ngerti. Ya sujud kayak sapi pengen ngedrem. Iya kayak mendekem gitu. Mohon maaf. Ya, enggak. Kita dianjurin lutut dulu. Berdasarkan atas pemahaman Imam Syafi'i. Saya udah ungkapkan hadisnya dua. Memang ada yang memerintahkan lutut, ada cuman hadis yang memerintahkan tangan dulu. Kata para alim ulama muttarib. Artinya apa? Orang kadang-kadang antara otak dengan mulut itu nggak sinkron, Pak. Sebenarnya kata Imam Ibnul Qayyim, sahabat ini pengen ngucapin lutut dulu baru tangan. Yang keucap apa? Tangan dulu baru lutut. Nggak sinkron antara apa yang ada di benak dengan, dan itu suka terjadi, Pak. Apa yang di kepala kita dengan apa yang mau kita ucapin
Apa kadang-kala apa? Enggak sinkron. Ya, keburu-buru gitu. Makanya kalau sholat ya berdasarkan atas ajaran sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan penjelasan para alim ulama yang diterima turun temurun, bahwa kalau sujud adalah lutut dulu baru tangan, kecuali kalau ada gangguan. Makanya ada ulama yang menjelaskan Nabi memerintahkan pertama adalah lutut, memerintahkan pada saat beliau udah tua baru tangan. Kenapa? Tadi itu persoalannya udah nggak normal. Itu mungkin yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan kali ini karena sudah waktu syuruk. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah keberkahan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperoleh. Nanti kita lanjutkan lagi persoalan-persoalan berikutnya yang disunahkan. Biar kita jelas, biar kemudian kita berdasarkan atas penjelasan para alim ulama kita dalam melaksanakan sholat, supaya kemudian apa? Kita selalu menjaga pelaksanaan sholat kita, hari demi hari ada peningkatan kebaikan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah dan dijelaskan oleh para ulama, dan mudah-mudahan itu menjadi landasan kita sehingga kita beramal tidak jadi ragu. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa, karena sudah lewat waktu saya nggak buka pertanyaan. Kalau ada pertanyaan simpan aja untuk 2 minggu yang akan datang, insya Allah kita kasih waktu.